saya rekam sudah. Pak Lukmansyah di Jember, Bu Endah, suaranya hilang. Sekarang suaranya ada atau hilang? Saya baru kali ini, saya rasa suaranya, ada kok, siap. Oke, selamat malam. Malam hari ini adalah materi untuk Anda yang kelas, baru. Kemudian ada beberapa informasi, kemungkinan besar sekarang, saya setiap kali ada artikel baru akan saya upload di website pribadi saya, nantinya bisa Anda, lihat tutorialnya lebih jelasnya, seperti itu. Nah, malam hari ini temanya masih sama. Kalau setiap hari Senin itu adalah untuk menyambut, teman-teman yang barusan bergabung. Jadi bagi Anda yang barusan bergabung, hari Senin adalah kelas Anda yang mau belajar dari awal. Nah, nantinya dilanjutkan dengan Eee, kelas jam 9. Jam 9 nanti ada tanya jawab, jadi kalau yang tanya jawab silahkan persiapkan pertanyaannya, nanti insya Allah jam 9 nanti baru kita adakan tanya jawab, seperti itu. Nah, oke, dari sini sudah oke, saya tanya ke beberapa orang yang barusan bergabung. Tujuan Anda untuk mengikuti kelas, pembuatan website ini apa sih sebenarnya? Atau sambil nunggu 19.30, sambil menunggu teman-teman lain yang mungkin masih sholat, Isya terlebih dahulu, berikan saya perkenalan siapa Anda sebelum saya memperkenalkan diri siapa saya, seperti itu. Jadi, mungkin sebagian dari Anda sudah tahu atau yang baru gabung sudah coba cek cross check, tetapi saya belum mengenal Anda nih. Kayak ada, Bu Maskia yang di Brebes. Silakan diketik Bu, Ibu tujuan awalnya untuk mengikuti kelas pembuatan website ini apa? Kemudian ada Bu Elpiana, Pak Parsimin di Seruang. Seruang itu mana Pak? Salam kenal juga. Kemudian Bu Sri Mulyani. Nah, silakan diketikkan di kolom komentar, sebenarnya apa sih, eee, tujuan Anda mengikuti kelas pembuatan website ini? Agar nantinya kita bisa sama-sama nih, sama-sama mengetahui, "Oh, tujuan saya seperti ini." Nantinya biar ending-nya, goal-nya kita bisa seragam, seperti itu. Nah, Pak Lukman, oh sorry, saya dari atas dulu. Bu Maskia, tujuan saya ingin bisa membuat web sendiri. Tujuannya bisa bikin web sendiri untuk apa Bu Maskia? Nah, saya hubungi beliau. Halo Bu Maskia, silakan di-unmute, mikrofonnya. Ya, halo, assalamualaikum Halo, Mas. Halo, halo. waalaikumsalam Ibu, nggih. Nah, Ibu Oke, ini tujuannya pengen buat web sendiri, web untuk apa sih Bu? Dan kenapa pengen buat web sendiri Bu? ya saya sekarang posisinya masih di Hong Kong sebagai TKW. Oh Ah, gitu, nggih, oke. iya, 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 iya. Cita-cita nanti kalau udah ada modal pulang Nggih, buka usaha gitu. Kan usaha sekarang harus ada itu namanya di online gitu loh. nggih, terus? Oke. Usahanya apa Bu? Atau dari sekarang Dulu udah ada impian atau sebelumnya sudah ada? sebelumnya dulu aku itu, ya namanya ibu-ibu ya, emak-emak itu warung warung bakso, warung Nggih. nasi gitu. Terus Oh, oke, setelah terus? itu setelah itu bangkrut, terus jadi TKW ke Hong Kong. Oh tuh, jadi ini live streaming langsung dari Hong Kong? Oh seperti itu. Rencana mau balik Indonesia kapan, Bu? Rencana kalau nggak ada halangan insya Allah 1 tahun lagi. Oke, semoga sebelum Iya, 1 tahun Ibu bisa bikin website dulu. Ada keluarga kan di amin, amin. Brebes? Ada anak saya. Nah, mungkin nanti, Mhm, bikin website untuk anaknya, biar anaknya yang ngelola usahanya ya, ibu yang iya, buatin iya. dari Hong Kong. Iya, iya, Seperti iya, itu. insyaallah, insyaallah. Ya, Bu, nanti kalau Ibu, ada waktu atau misalnya mau tanya jawab, misalnya mau ngajarin putra apa,
Anaknya putra atau Putri putri? putri Nah, putri. putrinya juga diajak ikut gabung aja, Bu, di Iya iya kelas iya iya. KBD ini. Jadi biar yang bersangkutan juga selain belajar kan kalau dengan saya selain belajar website juga kadang-kadang saya selipin bisnis digital, marketing, dan Mhm mhm. lain-lain. Iya 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 Itu iya. aja, Siap Bu. siap siap Nggih. siap. Insyaallah, siap siap. Sendirian, Bu, ini? Lagi di Hong Kong sendirian atau ada teman-teman TKW lainnya? Ini kan di rumah majikan, ini di sebelah Oh, nenek saya. Nenek alah. saya sedang tidur sayanya. Oh, alah. Nggih. Untungnya alhamdulillah majikan baik, ngasih Oh, nggih. kebebasan untuk pegang HP. Oke. Nggih, Bu, terima kasih banyak, Bu. Semoga Makasih bisa Mas. membantu. Nggih. Amin 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 amin. Mohon Nggih. bimbingan nggih Mas, kula sudah tua. Nggih, Bu, semuanya dibimbing pelan-pelan. Nggih, makasih Bu Maskia. Sami-sami, saya yang makasih Nggih. Mas. Nah, itu Bu Maskia. Wah, saya baru tahu nih dari Hong Kong, udah mau belajar. Pak Santos pengen buat website untuk usahanya. Nah, Pak Agus Santos nih, saya hubungi satu persatu sambil nunggu jam 19.30 yang, barusan sholat, apa ya, sholat Isya. Pak Agus, selamat malam Pak Agus. Selamat malam, Pak Dim. Saya manggilnya Pak Agus atau Pak Santos? Pak Santos saja, Pak. Oh, Pak Biar Santos. mudah membedakan dengan Agus yang lain. Banyak soalnya, Pak. Iya. Nggih, Pak, pengen buat sendiri untuk usaha sendiri. Usahanya apa, Pak? Saya sebetulnya di jasa konsultan, Pak. Cuman lagi buatin untuk anak. Nah, anak saya ini kan suka di IT. Nggih, Selama ini kan aku cuman sebagai pengguna. nggih. Makanya ini juga di samping saya, anak saya lagi saya ajarin. Supaya nanti dia bisa pakai, Pak. Oke. Karena saya kan juga sudah 50 tahun lebih ya. Jadi ini ngajarin untuk anak menyiapkan. Anaknya usia berapa, Pak? Anaknya baru mau SMP tapi dia sukanya gambar-gambar gitu, manga-manga Oh, gitu udah desain, bagus manga. coret-coretannya. Iya, Oke. Jadi usahanya nanti buat anaknya atau buat bapaknya nih? buat anaknya, Pak. Buat anaknya. Jadi nanti anaknya tujuannya biar bisa buat website untuk menampilkan Betul. karya-karyanya seperti itu. Ya, selain Oh. itu saya juga nanti bisa kalau dia bisa kreatif kan saya bisa minta tolong dibuatin apa gitu. Nggih, tapi sebelumnya Bapak, pernah buat website atau hal-hal seperti itu atau belum? Saya belum pernah punya, Pak. Biasanya kan cukup bilang ke e-commerce saya ya. Mhm, Akhirnya kan dibuatin untuk usaha ya. Selama ini kan saya karyawan ya. nggih, Jadi 2 tahun ini kan saya sudah ambil pensiun dini. nggih. Jadi taunya website itu kan yang penting kan make. Nah, untuk Oalah, membuat kan belum tahu. Makanya saya lihat anak belajar. saya ini kok ke e-commerce-nya bagus, ke IT-nya bagus gitu. Saya akan Nggih. siapkan dari dini, Pak. Siap, Pak, nggih, nanti bisa diikuti oleh Bapak atau nanti putranya daftar sendiri juga nggak apa-apa, pakai Iya, nanti pakai akun tak daftarin sendiri. juga. Nggih, Siap. terima kasih Pak Agus, selamat Makasih, selamat malam. malam. Nggih. Tuh, pertama tadi Bu Maskia dari Hong Kong, kemudian Pak Santos untuk putranya. Wah, ini banyak nih. Kemudian Pak Lukman nih, Pak Lukman Syah di Jember. Perasaan Pak Lukman ini orang lama deh, atau orang baru, atau namanya sama. Selamat malam Pak Lukman Syah. Mmm, Malam, halo Bapak halo, ya barusan gabung atau sudah lama gabung? baru gabung. Baru gabung. Usahanya apa, Pak? Iya, Kok Bapak di-chat ngendikan ingin membuat web untuk usaha. Usahanya apa selama ini, Pak? ya ini untuk apa, detok mesin motor sama ini untuk cairan penghemat BBM gitu aja. Kendalanya selama ini apa? Kok kenapa harus pakai website? Ya karena begini kan kita itu kan biasanya, promosinya apa ya, coba promosi lewat Facebook gitu kan ya. Oke, ya. Terus atau ini terus, kan biasanya kan kita larikan harusnya ke website. Kemarin-kemarin coba buat di Blogger, cuman Udah kan pernah buat? pernah tuh cuman jelek. Jelek itu subjektif, Pak. Lanjut. Nggih, Jelek banget sih, makanya pengen pengen belajar sih gimana sih misalnya kayak bisa buat landing page ya, yang oke, modelnya nggih, ini, iya. terus lurus gitu ya. Iya, Oke. gitu sih. Intinya kalau di hari pertama ini kemungkinan besar saya banyak ngocehnya dibandingkan prakteknya, Pak. Jadi kalau setiap hari Senin itu saya lebih banyak teorinya, menggali-menggali, kadang-kadang ngasih ilmu-ilmu marketing dikit, tapi nanti Eee, step by step nanti bisa diikuti.
Oh iya. nanti ada Tiap rekamannya. malam tah? Oh, Jawabnya memang hanya malam? jadwalnya hanya malam, Pak. Saya itu setiap Oh iya Senin, iya. Rabu, dan juga Sabtu. Jadi teman-teman yang barusan bergabung, jadwalnya setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Senin, Ya, Rabu dan Sabtu Oke. jam 7 malam. Nah, Oh iya iya ini iya. catatan nih bagi yang teman-teman yang barusan bergabung, minta tolong linknya. Kalau Anda kan dapat email, kemudian dapat link Zoom-nya. Nah, link Zoom-nya Ya. itu jangan dihapus, Pak, disimpan, Pak. Di-copy kemudian disimpan di Word atau Notepad, Pak. Karena apa? Setiap minggu linknya itu sama terus. Jadi linknya hari Senin apa? Ya udah pakai link Senin minggu lalu. Oh Jadi gitu. linknya hari ini tolong disimpan seperti itu. Oke. Oke Pak Lukman, Makasih. terima kasih Pak Lukman. Jadi itu tadi ya, bagi teman-teman yang barusan bergabung atau yang udah lama bergabung, atau sekarang 80 orang yang sudah bergabung, tolong linknya hari Senin ini yang Anda klik tadi, tolong disimpan, ditaruh di Notepad atau Wordpad atau Microsoft Word. Nah, nantinya link ini akan berguna setiap hari Senin. Hari Senin setiap jam 7 malam. Seperti itu. Tadi saya, mau hubungin Mas Lubi Lukman. Selamat malam Mas Lubi. Nah, Mas Lubi. Ya, rupanya, nggak dibuka mute-nya. Oke. Mas Alfredo deh. Nah, gini kan enak ada Alfredos di Bekasi. Selamat malam Mas Alfredo. Malam, Pak. Halo Mas Alfredo, kelas berapa Halo, Mas? Pak. Baru lulus tahun ini. Dulu waktu RPL diajari apa? Web dasar, Pak. Webnya pakai apa? HTML, PHP. HTML. Website yang pernah Mas Alfredo buat apa? Kayak web sendiri gitu, Pak. Web sendiri, web pribadi. Itu butuh ngerjakan bikin webnya berapa lama? Seminggu paling, Pak. Tetapi ilmunya belajarnya 3 tahun dulu di SMK. Iya. Nah, Masih web offline, Pak. oh belum di online kan? Belum, Pak. Nah, malam hari ini Mas Alfredo akan bersama teman-teman yang lain, kita ada nanti sama Pak Wayan, Bu Hidayatus Saufa. Nanti Mas Alfredo kaget, jadi ilmu Mas Alfredo 3 tahun di SMK jurusan, rupanya buat website itu hanya 5 menit. Tanpa belajar ilmu RPL pun bisa. Nah, apalagi Mas Alfredo yang basic-nya sudah ada jurusan RPL. Iya, Pak. Seperti itu. Insya Allah Mas Alfredo nanti bisa memahamilah sedikit-sedikit website itu apa, kemudian caranya bagaimana, nanti step by step bisa ngikuti. Oke, Pak. Seperti itu. Oke, Mas. Makasih, Pak. Makasih Mas Alfredo. Nah, seperti itu semuanya. Jadi intinya Anda yang barusan gabung malam hari ini atau yang dari minggu-minggu sebelumnya itu sudah bergabung, jangan khawatir. Mas, ini bikin website otomatis usia saya udah, kalau nggak salah kemarin ada 62 tahun ya. Siapa saya lupa, 62 tahun bikin website akhirnya bisa. Step by step bisa bikin website dan websitenya walaupun belum sempurna, tapi lebih jadi. Nah, saya sendiri pernah jadi dosen, saya pernah jadi guru, lebih bagus hasilnya dibandingkan dengan anak-anak kuliahan websitenya. Kenapa Mas? Karena yang diajarkan di sini bikin websitenya mungkin tidak serumit Mas Alfredo kemarin belajar di SMK, belajar HTML, bikin database dan lain-lain. Malam hari ini kita akan belajarnya, sedikit lebih instan, tapi instan itu bukan berarti buruk, instan itu juga bisa berarti hal yang baik. Oke, 19.29 kurang 1 menit, saya persiapkan presentasi saya terlebih dahulu. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Mohon tunggu sebentar. Ya, saya siapkan presentasi saya terlebih dahulu. Nah, oke.
Kemudian saya share screen layar saya. Oke. Nah, apakah sudah terlihat share screen saya? Chat-nya saya nyalakan, teksnya saya nyalakan, dan saya mau matikan annotation-nya biar Anda tidak oret-oret. Nah, sudah terlihat ya presentasi saya? Sudah, Pak. Yuk, makasih. Sebentar, mohon tunggu sebentar. Oke, selamat datang. Itu ada Mbak Ade Irma, Bu Hidayatus ya. Selamat datang di kelas pembuatan website dari komunitas bisnis digital. Sebenarnya tujuannya pembuatan website secara tidak langsung itu adalah bagaimana Anda membuat website. Tetapi saya tekankan di sini kalau buat aja, secara kasar membuat website itu tidaklah sulit. Buatnya mudah, yang sulit adalah bagaimana mempersiapkan, kemudian memasukkan desainnya, kemudian melakukan, maintenance di dalam website-nya. Yang definisi sulit itu kalau Anda tidak ngikutin, kalau Anda tidak tanya jawab, maka kesulitannya ada di situ. Nah, di dalam kelas pembuatan website, malam hari ini, sebenarnya materinya adalah perkenalan. Jadi saya ingin memperkenalkan Anda, apa itu website, kemudian bagaimana, detail-detail website, itu akan saya perkenalkan ke Anda. Tetapi kalau Anda ingin lihat rekamannya nanti, Anda bisa lihat rekaman di, URL kelas.rajakreatif.com atau nanti di website saya pribadi. Sebelumnya, saya tadi sudah mengenal beberapa dari Anda, kurang lebih malam hari ini ada 78 sampai 40 orang yang baru bergabung, 80 orang yang baru bergabung, member baru, ada 80 member baru di minggu ini, maka saya perlu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Sinar Hadiwijaya, saya adalah CEO dari Raja Kreatif Media Group. Kemudian selain itu posisi saya, jadi kalau Anda ada di Brebes, Sidoarjo, dan lain-lain, posisi saya ada di Gresik, Gresik, Jawa Timur. Kemudian selain itu juga keseharian saya selain jadi, CEO juga menjadi co-organizer untuk WordPress Meetup di Indonesia, terutama untuk wilayah Gresik dan sekitarnya. Kemudian saya juga sebagai IT konsultan, baik itu perusahaan dan juga instansi, SEO analis untuk beberapa media besar. Kemudian ya ini kegiatan saya seminggu 3 kali menjadi mentor di pembuatan website komunitas bisnis digital. Kemudian saya juga menjadi coach atau mentor juga di beberapa, komunitas UMKM di bawah Kementerian Koperasi, dan saya juga salah satu bagian dari Google Partner Indonesia. Nah, ketika Anda sudah mengetahui siapa saya, cara mencari tahu siapa saya sangat mudah. Inilah yang mungkin salah satu tujuan Anda untuk, memiliki sebuah website. Sebentar ya. Ini kenapa annotation-nya gini. Nah, salah satu tujuan Anda untuk ingin mempunyai sebuah website adalah sama halnya seperti saya, yaitu ketika saya gunakan incognito aja sebentar. Ketika Anda mengetikkan nama usaha Anda atau nama Anda di dalam sebuah website, Anda enter, maka muncul semua informasi mengenai diri Anda. Baik itu kalau di sini Anda mencari saya gampang, alamat saya ada, ini nomor telepon, bukan nomor telepon saya, tetapi ini adalah nomor telepon kantor. Kemudian data diri saya ada, yaitu dalam bentuk website, bahkan ketika Google sudah memberitahukan saya mempunyai biografi, download dan cara menghubungi saya sudah ada. Kemudian ada Instagram dan semua informasi, mengenai saya ada semuanya. Termasuk di sini ada kelas, ada akun YouTube saya kalau Anda ingin mencari akun YouTube saya. Kemudian di sini di WordPress, .org
yaitu di komunitas WordPress Indonesia, peran saya sebagai moderator untuk WordPress ORG, seperti itu. Anda juga bisa seluruh informasi tentang saya ada di Google. Nah, itulah tujuan Anda untuk memiliki atau belajar website, yaitu bagaimana nih caranya website itu bisa muncul di mesin pencarian dan tampil di halaman utama. Sebentar ya, saya swap dulu. Nah, seperti itu. Kembali lagi ke halaman saya tadi. Nah, tetapi pertanyaannya Mas Hadi, apakah saya bekerja sendiri? Tidak. Di dalam kasus seperti ini di dalam pelatihan ini saya tidak sendiri banget. Saya dibantu oleh beberapa orang hebat di balik layar. Salah satunya adalah bantuan dari tim support KBD. Sehingga kalau Anda ada masalah-masalah, misalnya sudah melakukan pembayaran hosting, kemudian tanya link Zoom, "Saya kok nggak dapat link Zoom atau link Zoom saya hilang, bagaimana caranya?" Kemudian masalah hosting saya kenapa nggak bisa, kemudian domain saya salah ngetik, dan lain-lain, silakan menghubungi, tim support KBD. Bagi Anda yang barusan bergabung, silakan di-screenshot atau difoto atau dicatat. Jadi merekalah, tim support yang membantu Anda ketika ada masalah dengan pembayaran, kemudian ada masalah mengenai link Zoom kalau Anda belum mendapatkan link Zoom, atau ada masalah pengen beli hosting domain, cari promo, kemudian tanya promonya ada promo atau tidak, kemudian salah masukkan email, kemudian pengen daftarkan, saudara-saudaranya bagaimana caranya, Anda bisa menghubungi satu dari salah 3 nomor ini, salah satu dari 3 nomor ini, mohon maaf. Anda bisa menghubunginya, via WA, jadi Anda bisa mencatat nomor-nomor tersebut. Nah, seperti itu. Selain itu juga, saya juga, dibantu oleh tim support edukasi. Nah, bedanya apa, Pak Adi? Bedanya kalau tim support edukasi itu Anda tanya tentang upgrade kelas, Anda tanya tentang tanya jawab, misalnya, "Gimana nih website saya error, errornya kenapa?" Kemudian Anda tanya tentang pelatihan, "Pak Adi, kemarin saya diajarin masalah desain landing page, bagaimana caranya?" Anda bisa tanya nanti melalui tiket di website kelas.rajakreatif.com. Seperti itu. "Gimana Pak Hadi, saya bingung." Nah, untuk awal ini Anda bisa sebentar, nah, Anda bisa mengaksesnya di sini, ini website saya. Jadi Anda bisa mengaksesnya dari kelas.rajakreatif.com. Jadi bagi Anda yang baru gabung nih, siapapun Anda bisa daftar lewat kelas.rajakreatif.com, tumben. Nah, kemudian bagi Anda yang barusan bergabung, belum punya akun, silakan klik pada di sini. Untuk lain bantuan, silakan Anda membuat tiket. Nah, bagi Anda yang belum bergabung, silakan registrasi. First name, misalnya nama saya adalah Doraemon. Nama depan saya Doraemon, nama belakang saya adalah Nobita. Kita ambil contoh. Kemudian Anda perlu memasukkan email yang aktif. Apa itu email yang aktif, Mas Hadi? Saya sarankan Anda menggunakan email Gmail. Karena, berdasarkan kasus, kami tidak bisa mengirimkan Anda data login atau reset password kalau Anda menggunakan email Yahoo. Entah kenapa Yahoo sedang ada bermasalah, jadi pastikan ketika Anda mendaftarkan, Anda pergunakan email Gmail. Misalnya, doraemon@gmail.com. Nah, kemudian silakan Anda masukkan password yang Anda buat, seperti itu. Misalnya password saya adalah, saya tampilkan ya. Pastikan password-nya, Giant Suneo 2020 @ nah, pastikan ketika Anda membuat password di kelasrajakreatif.com, pastikan
password-nya ada huruf besar, huruf kecil, dan juga simbol. Nah, Pak Muhammad Amin, kalau nggak muncul slide-nya, minta tolong, kalau Bapak menggunakan handphone di slide yang paling kiri, digeser yang paling kiri. Seperti itu. Oke? Wih, Pak Khotib, online juga. Jadi kalau lihat slide-nya tolong kalau Anda menggunakan handphone, slide-nya tolong digeser yang paling kiri. Nanti akan muncul slider saya. Seperti menggunakan handphone atau tab, baru kelihatan. Nah, kemudian Anda buat create account. Nah, maka Anda sudah, langsung membuat akun. Dari sini Anda bisa, login dengan akun yang sudah Anda buat. Seperti itu. Nah, nggih, terima kasih Pak Amin. Jadi, kalau ada, mau tanya jawab detail-detail seperti itu silakan buat di kelas.rajakreatif.com. Kemudian pertanyaan selanjutnya sebelum kita mulai, banyak nih yang tanya, "Pak Adi, apa aja sih yang dibutuhkan dalam kelas pembuatan website?" Sebenarnya, semua orang tahu, buat website itu butuhnya 3, yaitu domain, hosting, dan juga skill untuk buat website. Apa itu, Pak? Kita tiba-tiba nggak tahu apa itu domain, apa itu hosting, kemudian kita skill pembuatan website. Saya nggak punya skill, Pak, saya ibu rumah tangga, saya bapak-bapak pensiunan, saya nggak punya skill. Nah, itulah tujuan Anda mengikuti kelas ini sebenarnya. Yang pertama domain. Kita anggap, website itu adalah sebuah toko online atau kantor online. Nah, kalau Anda buat company profile, maka kantor online. Kalau Anda buat jualan, Anda buat toko online. Kalau Anda buat jualan, menampilkan hasil karya manga atau kartun yang sering digambar, maka itu namanya adalah Anda memberikan branding online. Branding Anda secara online bagaimana? Itu syukur-syukur kalau gambarnya bagus, profesionalisnya bagus, websitenya dilihat orang, Anda dapat pekerjaan buatin manga atau buatin desain untuk orang. Nah, kalau kita anggapkan toko online, maka di dalam sebuah website itu butuh yang namanya domain. Domain itu adalah alamat untuk mengakses website Anda. Contohnya, facebook.com, instagram.com, itu adalah sebuah nama domain dan itu Anda butuhkan. Jadi, itu Anda, buat dari awal ketika Anda membuat sebuah domain. Kemudian yang kedua, hosting. Nah, kalau kalau kita sudah pengen buat bangunan toko online atau website online, kita butuh jalan. Jalannya di mana? Setelah kita dapat nama jalannya, setelah kita pilih, kemudian kita milih tanahnya. Tanahnya luasnya seberapa, penyimpanannya seberapa besar. Kalau kita analogikannya seperti itu. Jadi hosting ini adalah tempat penyimpanan datanya, tempat penyimpanan filenya, tempat penyimpanan foto, dan juga tempat kita bangun websitenya. Itu namanya hosting. Oleh karena itu, ketika kita mau buat website, kita butuh domain dan juga hosting. Kemudian yang ketiga, otomatis bikin website itu bukan hanya bikin aja, tapi kita butuh yang namanya skill pembuatan website. Skill atau kemampuan kita dalam membuat website itu bagaimana. Kemudian bukan hanya membuat, kalau membuatnya gampang, tanpa skill pun bisa. Tetapi mendesain website, bagaimana kita bisa meniru website kita mirip orang lain. Jadi domain, hosting, dan juga skill. Itu yang dibutuhkan dalam pembuatan website. Pertanyaan selanjutnya, Mas Hadi, otomatis harus beli hosting sama domain dulu. Tidak, Anda nggak perlu beli hosting atau domain dulu. Kalau Anda pengen latihan, silakan pergunakan yang gratisan. Apa itu Blogger, apa itu WordPress.com, itu bisa Anda pergunakan. Nah, kemudian ada yang skimis, yakin, cuman itu aja yang dibutuhkan. Sebenarnya kalau saya jawab jujur, iya dan tidak. Nah, kok bimbang antara iya dan tidak, Mas? Jawabannya seperti ini. Ketika Anda membuat website, Anda membuat toko, otomatis semakin banyak fitur yang Anda
masukkan di dalam toko itu, maka semakin banyak biaya yang harus Anda keluarkan. Semakin banyak tambahan yang harus Anda masukkan. Kalau Anda pengen buat sebuah website yang apa kadarnya cuma landing page aja, nggak ada fitur transaksi, nggak ada fitur ngecek JNE atau Tiki, atau nggak ada fitur pembayaran, ya sudah, yang dibutuhkan cuma hosting sama domain aja. Tetapi kalau Anda pengen, "Mas, aku pengen websiteku nanti ada pembayarannya, pembayarannya via website. Mas, aku pengen websiteku nanti orang ngetik alamatnya, kemudian bisa otomatis ongkos kirimnya ketahuan. Mas, aku pengen nanti websiteku ada fitur chattingannya di bawah." Nah, hal-hal seperti itu bisa Anda tambahkan, otomatis ada yang gratis, ada yang berbayar. Jadi, apakah hanya itu yang dibutuhkan? Tidak. Karena Anda maunya banyak, karena Anda keinginannya banyak, maka nantinya akan ada tambahan-tambahan lain atau bahasa Jawanya perintilan lain untuk bisa meningkatkan website Anda agar seperti yang Anda inginkan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ngomong ada beberapa hal sebelum kita mulai pembuatan website, yaitu ada 5 poin penting nih. 5 poin penting, apa itu Mas 5 poin pentingnya? Yaitu sebelum buat website kita harus ada persiapan. Setelah persiapan kita kuat, kita harus ada konsep websitenya seperti apa. Konsep website kuat, baru kita ada targetnya seperti apa. Targetnya sudah kita adakan, kemudian kita harus mikir desainnya seperti apa. Sudah nih Mas, persiapannya udah siap, data-datanya saya sudah ada. Oke, konsep, saya mau websitenya dibuat seperti ini. Saya sudah siap Mas, sudah ready. Oke, target. Target saya nanti websitenya untuk orang yang pakai handphone. Target saya untuk orang yang ada di Indonesia saja. Sudah siap Mas. Oke, desain. Setelah saya sudah siap targetnya, desainnya saya sudah perbaiki Mas. Via mobile bagus, via laptop udah cepet, nggak ada masalah. Tetapi tidak hanya itu, kita juga harus ada after sales plan. Website itu bukan hanya kita buat terus ditaruh aja, tidak. Tetapi juga ada maintenance, juga ada perbaikan, juga ada optimasi. Hal-hal itu yang harus Anda persiapkan. Nah, percaya atau tidak, selama 4 bulan sudah berlalu, saya bisa meyakini bahwa banyak sekali teman-teman yang websitenya belum selesai. Nah, pembuatan website kok lama Mas, tadi katanya cepat. Sebenarnya buat websitenya cepat, kalau kita ngomong buat websitenya cepat. Cuman ada hal yang membuat Anda lama, ada hal yang membuat Anda tidak bisa ndang jadi websitenya. Karena Anda tidak mempersiapkan 5 poinnya tadi. Kenapa Anda tidak menyelesaikan? Yang pertama, Anda itu hanya fokus ke caranya, tanpa mikir websitenya nanti untuk apa. Mas, caranya nambah WhatsApp di website seperti apa? Saya berikan, tapi Anda nggak mikir setelah WhatsApp-nya itu ada, lead-nya kemana? Lead itu tujuannya kemana? Mas, saya pengen website saya ada ininya, tapi Anda nggak mikir, apakah penggunaannya ini untuk customer-nya sudah user friendly atau tidak, itu belum Anda pikirkan. Oleh karena itu, jangan fokus ke, "Mas, bagaimana caranya? Mas, bagaimana, bisa buat seperti itu?" Tapi Anda harus memikirkan itu ada tujuannya, ada fungsinya atau tidak, seperti itu. Nah, yang kedua, Anda terlalu nyerah dengan diri sendiri, gitu loh. Kalau Anda terlalu nyerah dengan diri sendiri, ya gimana orang lain? Gimana orang lain yang tanda kutip, membuatkan website untuk Anda. Janganlah nyerah. Usia itu bukan jadi halangan. Paling muda, eee, paling muda usianya yang mengikuti kelas itu adalah anak usia 11 tahun. Saya nggak tahu 11 tahun itu usia untuk apa, 11 atau 13 ya, saya lupa. Anggap aja 13 ya, kalau 11 tahun nggak masuk akal. Anak usia 13 tahun, 13 tahun itu SMP ya kalau nggak salah. Itu aja berani.
bikin website, gitu loh. Bisa bikin website. Yang paling, usianya paling tua pun ada, kalau nggak salah 57 ya. Itu pun bisa bikin website kalau Anda tidak menyerah. Kalau Anda benar-benar ingin fokus kepada website Anda, maka jangan deh nyerah dulu, seperti itu. Nah, kalau Anda terlalu nyerah di awal, ya sudah, Anda jangan mengharapkan orang lain membantu kalau Anda sendiri tidak ingin ada ekspektasi lebih kepada diri Anda untuk bisa, pembuatan website itu untuk Anda berguna. Kemudian yang ketiga, nah ini, website itu bukan pelajaran memasak, yaitu ketika Anda membuat gagal, ya sudah harus mulai dari awal, tidak. Website itu adalah sebuah ketika kita buat website, itu ada yang namanya undo, atau ada namanya restore, yaitu kalau kehapus bisa dikembalikan. Jadi jangan terlalu bermain aman, nggak berani coba-coba, nanti takut error, nggak berani gini karena takut error. Ada saya, ada teman-teman, di balik layar yang akan siap membantu Anda, maka selalulah coba-coba. Mas Hadi, saya kemarin, eee, pengen seperti ini, saya coba, kok hasilnya error ya, gimana caranya? Itu lebih baik daripada, "Mas, saya pengen seperti ini." "Udah dicoba?" "Belum, Mas." Nah, Anda aja belum coba, gimana saya bisa memberikan lebih? Ketika orang sudah mencoba, kasarnya gini, ketika Anda udah jatuh ke lubang A, maka Anda akan belajar, "Oh, biar saya nggak jatuh lagi, saya seperti ini. Minimal saya sudah pernah merasakan jatuhnya terlebih dahulu." Jadi begitu pula dengan website, pembuatan website itu yang penting adalah berani coba-coba, berani mengeksplor lebih. Kalau nggak ada di kelas saja kreatif, ada di website saya. Kalau nggak ada di website saya, silakan ikuti tutorial yang ada di YouTube saya. Ada sudah banyak di YouTube saya tutorial-tutorial tentang pembuatan website yang bisa Anda ikuti. Yang keempat, nah yang keempat ini orang selalu minta instan. Mas Hadi, saya pengen ini, cepet toh Mas Hadi, ayo toh Mas Hadi, kok kok ribet ya, kok gini ya. Nah, jangan dibiasakan segala sesuatu terlalu instan, gitu loh. Karena Anda tidak akan menghargai prosesnya. Biasakan Anda mengetahui sebab dan akibat. Oh, kalau pengen seperti ini, prosesnya harus lewat sini, sini dulu. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, satu hal yang harus Anda lakukan adalah jangan terlalu instan untuk mendapatkan sesuatu. "Mas Hadi, kenapa website saya kayak kayak ini, kayak chatting-nya Pak Rahmat Prangenangin. Mas Hadi, Pak Rahmat itu sampai chat ke Facebook saya. Mas Hadi, gimana caranya website saya kok belum, apa tuh namanya, belum muncul di Google ya? Kenapa ya penyebabnya ya?" Nah, kalau Anda lihat di chat itu ada Pak Rahmat Prangenangin, saya coba manen tapi gagal maning. Nggak ada masalah, Pak Rahmat itu suka mencoba, suka, explore, sehingga websitenya juga sekarang juga jauh lebih baik dibandingkan awal-awal yang baru ikut, seperti itu. Makanya, hargai prosesnya, jangan serba instan, semuanya bisa dilakukan. Yang kelima, nah, permintaan banyak namun budget minimalis, bahkan kalau bisa gratisan, mental yang salah. Jangan ini saya nggak tahu orangnya online atau enggak. Saya suka nyindir orang ini, "Oh, nggak online." Bukan nyindir sih, memang kenyataan. Saya sebagai contoh. "Mas Hadi, saya pengen websitenya bagus seperti ini, tetapi saya nggak ada dana. Saya pakai gratisan aja deh." Hingga ujung-ujungnya Anda pakai krek-krekan. Hingga ujung-ujungnya Anda pakai tema bajakan, Anda pakai plugin bajakan. Kalau Anda tidak mampu, jangan menggunakan hal yang negatif dulu, karena apa? Nantinya kalau, ikut kelas saya, tema bajakan dan plugin bajakan itulah yang membuat website itu sering error, website itu sering ke-hack. Nah, kalau Anda sudah ngikutin kelas komunitas bisnis digital, jangan menggunakan hal-hal yang seperti itu. Gratis bukan berarti mentalnya yang salah, mungkin ada sebuah kendala. Oleh karena itu, saya selalu memberikan solusi. Solusi yang berbayar seperti ini, solusi yang gratis seperti ini.
Tetapi selalu diingat bahwa apa yang bayar dengan apa yang gratis otomatis ada plus minusnya. Seperti itu. Jadi tolong dipikirkan, jangan dipaksakan. Segala sesuatu kalau yang dipaksakan itu nggak enak. Jadi segala sesuatunya tolong dipikirkan, kalau memang belum sampai ke situ ya sudah, jangan dulu. Semuanya ada progresnya. Kita lanjut ke nomor 4 tadi, segala sesuatu, ada progresnya. Salah satunya nih langsung tanya, Pak Mif di Pekanbaru, awalnya pakai WordPress gratis, apakah setelah itu kapan-kapan bisa upgrade ke yang berbayar, Mas Hadi? Bisa, Pak. Bapak pakai aja WordPress yang gratis, nantinya berbayarnya itu malah enak. Bahkan Bapak akan bilang seperti ini, "Ya, kenapa aku nggak dari dulu ya pakai yang versi berbayar?" Sering banget banyak yang seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Tidak kreatif dengan mengamati pesaing. Tolong, kalau Anda pengen buat website, kayak tadi pengen buat website manga, tolong, putranya Pak siapa tadi, tolong cek website manga di tempat-tempat lain itu seperti apa sih? Apakah desainnya seperti ini, tolong lebih kreatifnya dengan mengecek websitenya pesaing. Tadi ada yang tanya, website landing page, tolong dicek landing page-nya kalau kita jualan misalnya, sebuah produk, websitenya, produk apa ya, saya harus nyebut apa ya, eee, gini aja deh, produk remote. Nah, tolong dicek website lain yang jualan produk remote itu desainnya seperti apa. Kenapa Anda nggak selesai-selesai? Karena Anda bingung sendiri, karena Anda nggak tahu mau ngapain. Nah, dengan mengamati pesaing, dengan mengamati website orang, kita bisa namanya ATM, yaitu mengamati, meniru, dan juga tiru dan modifikasi. Oleh karena itu, salah satu hal yang penting adalah ATM. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, yang harus Anda lakukan adalah yang menjadi kesalahan adalah tidak ada komunikasi dua arah, yaitu antara Anda dengan saya, Anda dengan tim hosting KBD, Anda dengan tim Raja Kreatif yang melalui tiket, Anda mendem sendiri. Tolong komunikasi dua arah karena kita semua, kami semua itu tidak punya indera keenam untuk bisa membaca pikiran. Sehingga kalau Anda ada kesulitan, tolong disampaikan dengan baik-baik, permasalahannya A, B, C, D, E itu bagaimana. Kemudian, jangan, "Mas Hadi website itu nggak bisa, gimana caranya?" Nah, saya nggak tahu Anda itu websitenya URL-nya apa, kemudian pakai tema apa, tolong itu dikomunikasikan dengan baik di dua arah. Jadi nantinya kalau Anda komunikasi dengan saya, tolong jangan, "Mas Hadi websiteku nggak bisa nih, kenapa ya?" Ya saya aja nggak mengenal Anda dengan baik, saya nggak tahu website Anda apa aja URL-nya. Selama kurang lebih ada 3 ribuan member, pelatihan ini, saya paling hafalnya 40 atau 30 orang dengan websitenya masing-masing. Kayak Pak Khotib itu, Pak Khotib websitenya ada 3 yang saya hafal. Kemudian Pak Bahrun yang selama 2 minggu ini sampai akhir tahun lagi ada acara websitenya ada berapa, saya juga hafalnya beliau-beliau aja yang websitenya sering komunikasi dengan saya. Seperti itu. Nah, kemudian menanggapi yang nomor 6 tadi ada pertanyaan dari Pak Arya, boleh nggak copy paste website orang lain? Kalau bisa bagaimana caranya? Boleh, tetapi copy pastenya harus dengan modifikasi Pak Arya. Caranya bagaimana? Ya itu nggak saya bahas di sekarang, tapi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Budiah tanya, Mas untuk login Raja Kreatif enaknya pakai email pribadi atau bisnis? Saran saya kalau di Raja Kreatif pergunakan email Gmail. Sekali lagi pergunakan email Gmail yang aktif yang sering Anda pergunakan. Seperti itu. Oke, saya mau lanjut lagi. Nah, kemudian kita ngomong tadi di presentasi sebelumnya ada 5 poin penting. Nah, ada 5 poin penting, persiapan, konsep, target, desain, dan after sales plan. Mas Hadi hari ini prakteknya ada tapi dikit. Selain itu nanti full ke teorinya dulu. Anda harus persiapkan dulu nih,
Saya nggak mau tiba-tiba praktek terus bingung Mas Hadi apa yang mau dilakukan. Maka malam hari ini kita ke teorinya dulu, persiapkan dulu deh 5 poin pentingnya ini. Apa aja 5 poin penting itu? Yang pertama, untuk mempersiapkan itu yang pertama adalah Anda harus tahu siapa Anda. Definisi siapa Anda itu kenapa saya tadi tanya ke ibu yang di Brebes dan sekarang jadi TKW di Hong Kong. Ibu ini siapa? Usahanya apa? Karena saya pengen tahu nantinya ibu ini bikin website tujuannya untuk siapa. Gitu loh. Tujuannya untuk siapa? Kemudian ibu ini basic-nya seperti apa? Ibu ini, kurang lebih nanti apa aja yang pernah dilakukan. Kayak tadi Pak siapa tadi yang, Pak Santos atau siapa ya? Yang sama putra yang untuk putranya tadi. Anda, Bapak tadi kenali website ini nanti untuk putranya atau untuk Bapak. Maka langkah awal membuat website, kenali dulu, oh saya itu sebagai pengusaha, otomatis website saya adalah untuk usaha, titik. Nah, kemudian seperti tadi yang saya tanyakan di pertanyaan kedua, mengapa Anda membutuhkan website? Jadi Anda perlu mengetahui kenapa sih sekarang saya butuh website, next-nya apa sih? Kemudian target saya untuk buat website ini siapa sih? Apakah target saya itu untuk orang-orang lama? Maksudnya orang-orang lama ini adalah orang-orang yang tanda kutip, sudah saya kenal. Atau target saya adalah orang-orang yang tanda kutip, belum saya kenal. Jadi kenali dulu siapa target Anda. Target Anda orang yang sudah dikenal, yang sudah kenal Anda atau yang belum kenal Anda. Target Anda orang di Indonesia atau di luar negeri. Tolong di-breakdown dulu. Di-breakdown itu diterjemahkan dulu di dalam kertas. Target Anda siapa? Kemudian seperti tadi pertanyaannya, Mas saya pengen buat website landing page. Jenis-jenis website itu ada banyak sekali. Ada landing page, ada website e-commerce, ada website online shop, ada company profile, ada website pribadi, ada website blogging. Nah, kenali dulu tujuan Anda di dalam membuat website, jenisnya mau seperti apa. Kemudian yang selanjutnya, konten. Konten itu apa sih? Konten itu isi. Jadi isinya website itu seperti apa, itu harus Anda persiapkan. Kalau misalnya isinya untuk tadi Bu yang di Brebes tadi, karena pernah usaha bakso, kemudian makanan, kemudian nantinya kontennya itu mengenai kuliner, maka ya persiapkan aja Bu, data-datanya. Nanti aku di dalam konten websiteku ada blogging untuk masalah kuliner. Coba sih, saya bikin nanti di website saya, kuliner Indonesia di Hong Kong itu bagaimana. Itu Ibu siapkan konten-kontennya. Ibu ketik di Microsoft Word, Ibu ketik di handphone Ibu ada notepad. Ibu persiapkan konten-konten itu. Kalau misalnya saya pengen di konten itu ada foto-fotonya, Ibu persiapkan foto-fotonya. Jadi untuk Anda bikin website, tolong ini dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian, sudahkah Anda mempersiapkan skema dan juga data di dalam website? Skemanya itu kayak alur pembayarannya bagaimana kalau itu e-commerce. Kemudian skema untuk orang kalau lihat blog saya menghubungi saya bagaimana? Menu-menu di atasnya bagaimana? Nah, itulah harus Anda persiapkan. Dan yang terakhir, sebentar. Dan yang terakhir, oh bukan terakhir, kapan Anda self target untuk menyelesaikan website? Kapan sih Anda targetnya menyelesaikan website? Gitu loh. Sebentar, Notion mana? Notion. Saya lupa cari Notion. Aduh, ya udah lupa deh. Sebentar, saya buka Notion saya dulu ya. Di sini saya punya tabel nih. Notion. Nah, clear all drawing. Nah, sorry. Saya tutup dulu. Stop sharing. Malah datanya Pak Khotib kelihatan. Sebentar, Pak. Oke.
Nah, saya share lagi. Nah, kayak ini, Pak Suhel bikin websitenya baru tanggal 9 Desember kemarin. Targetnya selesai kapan? Nah, jadi Anda harus mempersiapkan dulu target selesai website Anda kapan, itulah yang persiapan utama kapan self target menyelesaikan website. Jadi jangan sampai nih menunda, gampang besok aja, gampang besok aja. Jangan sampai menunda itu hingga nggak selesai-selesai. Ingat, kalau Anda beli hosting atau domain itu Anda istilahnya sewa cuman selama 1 tahun. Ya, jadi jangan sampai 1 tahun itu nggak ada apa-apanya. Minimal BEP itu di bulan ke-6 sudah balik modal dari modal-modalnya. Oke? Nah, kalau kita ngomong modal, otomatis Anda harus menyiapkan berapa sih budget awal yang harus Anda siapkan untuk 1 tahun ke depan. Budget ini mulai beli hosting, beli domain, kemudian nanti kalau ada beli plugin-plugin dan lain-lain, itulah yang harus Anda persiapkan. Jadi tolong ini di-screenshot, Anda harus mempersiapkan nih, kapan, siapa Anda tulis di sampingnya, membutuhkan website ini, kenapa, Anda tulis di sampingnya, targetnya siapa, Anda tulis di sampingnya. Ini harus Anda jawab dulu sebelum Anda lanjut ke prakteknya pembuatan website. Karena apa? Kalau ini nggak Anda jawab, kejadian seperti banyak orang, apa ya, apa ya, eee, berhenti tengah jalan. Seperti itu. Maka persiapkanlah terlebih dahulu data-data ini. Lanjut. Nah, sebentar. Sebelum kita masuk ke domain, saya mau baca pertanyaan. Mas, jadi cara jelasnya sudah jelas, tapi kalau saya kurang jelas atau lupa di kemudian hari, saya harus tanya ke siapa ya, Mas ya? Tanyanya ke sini, Pak. Sini. Sebentar. Nah, Bapak tanya ke kelas.rajakreatif.com. Di sini, di Bapak buat tiket. Nah, kalau Bapak sudah login, maka login aja. Nanti Bapak buat tiket laporan. Seperti itu. Nah, di sini Mas Hadi ada hubungi sayanya ada. Sebenarnya ini bisa Anda menghubungi saya atau nomor ini. Cuman nomor ini nggak ada WA-nya, nggak ada Telegramnya. WhatsApp-nya ini sudah nggak aktif. Gitu loh. Atau Bapak bisa menghubungi ke akun Telegramnya Raja Kreatif. Nah, Bapak klik aja di sini langsung connect ke WA. Nah, Telegram. Jadi Bapak bisa menghubungi ke Telegramnya Raja Kreatif. Nanti tanya jawabnya bisa melalui situ. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak Hadi, saya Ahadiah. Mau tanya, satu email itu bisa untuk berapa website, Kak ya? Maaf, saya masih awam. Nggak ada hubungannya antara berapa website dengan email. Satu email itu bisa punya ratusan website. Saya punya kurang lebih ratusan website hanya dengan satu email utama. Jadi nggak ada masalah nih. Pertanyaannya, satu website itu hanya bisa untuk satu hosting dan juga satu domain aja. Jumlah websitenya terserah, mau berapapun website, tidak masalah, Bu Ahadiah. Seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan di kolom chat. Anda bisa melanjutkan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini adalah domain. Jadi domain itu untuk mempermudah Anda dalam pembuatan website. Domain itu kalau Anda tahu sebenarnya domain itu tulisannya atau URL-nya aslinya seperti ini nih. 137, 155. Nah, sorry, domain 137.155.2231. Tetapi untuk mempermudahnya, Anda perlu menggunakan namanya nama domain. Nah, nama domain ini contoh facebook.com, terus belirumah.com, rumahku123.com, itu adalah sebuah nama domain. Yang perlu diketahui, nama domain itu sifatnya unik. Apa itu unik? Unik itu adalah 1 banding 1.
seluruh dunia hanya ada satu nama domain yaitu facebook.com. Satu dunia hanya ada nama domain yaitu instagram.com. Nggak bisa dikembarin oleh orang lain. Sehingga nama domain itu harus dipersiapkan sejak dari awal mikirnya, detailnya juga harus dipersiapkan seperti apa. Nah, Pak Ahmad Nizam di Denpasar tanya, Mas Hadi, kalau kita beli domainnya aja dulu bisa? Bisa Bapak, Bapak kalau beli domainnya aja dulu bisa. Cuman masa aktifnya dihitung dari Bapak beli. Seperti itu, dan domain itu biasanya belinya per tahun. Terus kalau Bapak beli domain, mau diarahkan kemana? Mau diarahkan ke alamatnya siapa? Ke hostingannya siapa? Ke tanah yang mana? Itu juga perlu, Pak. Oleh karena itu kalau saya sarankan beli hosting plus domain. Jadi beli alamat plus tanahnya di mana. Sebenarnya kita bisa pakai tanah kayak Blogger, kayak WordPress.com yang benar-benar gratis 100% itu juga bisa. Seperti itu Pak Ahmad Nizam. Tetapi kalau Mas Hadi saya ingin mengamankan nama domain saya dulu biar nggak dipakai sama orang lain. Itu juga tidak menjadi masalah. Kemudian Pak Arif Budi Prasetyo di Lubuk Linggau tanya, Mas mau tanya apa website yang kita buat bisa dijual atau disewakan? Kira-kira dengan harga berapa? Bisa Bapak, saya sendiri punya sebuah nama domain yang saya sewakan. Jadi nama website saya ini berhubungan dengan salah satu merek, ya udah sebut aja. Website saya ini adalah website untuk produk-produk Honda. Nah, website ini milik saya, tetapi saya sewakan, saya jual, bukan saya jual, saya sewakan ke sales-sales Honda. Jadi kalau orang, Mas, Pak, saya nggak punya website, tapi websitenya Bapak kok trafficnya tinggi, pengunjungnya banyak, gitu. Saya boleh nggak nyewa tempat di websitenya Bapak? Boleh. Atau kapan hari juga ada yang mau beli nama website itu, cuman belum saya jual karena harganya bagi saya lebih worth it-an saya sewakan daripada saya jual. Seperti itu. Pak Wayan tanya, berarti membeli domain sebaiknya saat benar-benar mau mulai website ya, Mas? Membeli domain dan hosting saat saya sarankan segera, karena apa? Takutnya namanya sudah kepakai orang lain, Pak. Jadi gitu. Jadi saran saya beli domainnya itu kalau bisa di-booking dulu, dibeli dulu sebelum kepakai orang lain. Takutnya kalau kepakai oleh orang lain, nantinya malah, waduh udah mikir-mikir tapi udah dipakai orang lain jadi nggak bisa. Seperti itu, Pak Wayan di Gianyar. Bu Mimi tanya, untuk mengetahui nama domain kita belum ada kembarannya gimana ya Pak? Caranya gampang Bu Mimi. Ibu karena member KBD di host.kbd.id. Nah, di sini Ibu bisa nih membeli hosting atau domainnya. Contoh, cari nama domain Anda di sini. Kita ketik misalnya, mohon maaf, karminingsih.com. Saya verifikasi dulu. Ini saya jawab dulu, mana perahu? Oh, ini perahu. Nah, kemudian saya klik cari. Nah, kalau belum ada kembarannya, tulisannya selamat karminingsih.com tersedia. Tapi kalau sudah ada kembarannya, contohnya sinarhadiwijaya.id. Nah, tidak tersedia. Seperti itu Bu Mimi caranya, Bu. Jadi cara ngeceknya kita sudah kepakai atau tidak, ya ketik aja di host.kbd.id, nantinya Ibu bisa ngecek apakah sudah tersedia atau tidak. Pak Lukman, berarti kalau kita punya domain, berarti kita pasang di hosting WordPress dulu. Oh bisa kita pasang di WordPress gratis dulu. Bisa Pak, gitu. Saya punya cleanzone.store, apa nanti tetap ada tambahan WordPress.com untuk ini belajar dulu. Kalau Bapak punya domainnya misalnya cleanos.store mau disambungkan ke WordPress gratis, bisa Bapak, jadi nggak usah beli hostingnya. Seperti itu. Buni Putu Miani Istanti di Probolinggo.
Kalau udah pernah punya domain dan web 4 tahun yang lalu, apa bisa dipakai lagi? Kalau punya domain 4 tahun yang lalu, dicek aja Bu di sini, di host.kbd.id dicek. Nah, kalau masih tersedia, kalau sudah tersedia, domainnya bisa Ibu pakai. Tetapi kalau web itu domain plus hosting. Nah, hostingnya ini yang nggak bisa, Bu. Hostingnya harus beli baru lagi, Bu. Bunyi putus, seperti itu. Nah, oke. Seperti itu. Paham nggih? Nah, kalau misalnya di sini, di website saya, sinarhadiwijaya.id, ada tutorial website, klik aja di bagian kanan ini. Kemudian kalau bingung nama domain itu bagaimana? Nih ada tips menentukan nama domain. Nah, jadi kalau bingung nama domainnya bagaimana, di sini ada 9 tips menentukan nama domain, bisa Anda perhatikan teknik-tekniknya bagaimana. Seperti itu. Pak, untuk setiap pertemuan ada rekamannya dan ada di YouTube, Bu. Nanti linknya saya kasih. Kalau nggak gitu biasanya saya nitip ke beberapa teman. Oke, lanjut. Itu tadi hosting, domain. Sekarang saya lanjut nih. Jadi kalau domain itu tadi alamatnya, sekarang hosting nih, tanahnya. Nah, hosting itu server yang disewakan kepada Anda untuk bisa nyimpen data-data Anda. Seperti itu. Jadi kayak tanahnya. Jadi dalam hosting itu semuanya, gambar, codingan itu source code, kemudian video, kemudian case, apapun itu, database, password dan lain-lain itu kesimpan di namanya hosting. Kemudian di dalam hosting untuk mengaturnya itu ada banyak banget tekniknya, yaitu menggunakan cPanel atau menggunakan direct admin. Tetapi yang paling umum digunakan di sini adalah menggunakan cPanel sehingga Anda bisa mengikutinya, mengotak-atiknya lebih mudah kalau kita menggunakan cPanel. Seperti itu. Jadi nantinya juga akan ada settingan untuk cPanel-nya bagaimana. Kemudian yang terakhir yang Anda butuhkan yaitu skill atau keahlian. Nah, kalau Mas siapa tadi saya lupa. Tadi jurusan RPL butuh 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 3 tahun, kelas 1, kelas 2, kelas 3 untuk mengetahui pembuatan website. Sebenarnya untuk membuat website itu hanya perlu yang namanya CMS, yaitu Content Management System, yaitu sebuah software, sebuah kumpulan pemrograman yang dipergunakan untuk menambahkan atau memanipulasi atau mengedit sebuah tampilan website. Nah, kalau misalnya saya ditanya, "Mas Hadi menggunakan CMS apa?" Saya pribadi adalah tipe orang karena Anda tahu saya tadi di wordpress.org, saya adalah, salah satu organizer di WordPress Indonesia, saya menggunakan CMS WordPress. Jadi insya Allah, saya juga dibantu oleh teman-teman yang lainnya, akhirnya paham nih kalau menggunakan WordPress. Nah, Mas Hadi kenapa sih menggunakan WordPress? Kenapa nggak menggunakan Blogger? Kenapa nggak menggunakan Joomla? Kenapa nggak menggunakan CMS-CMS yang lain? Alasannya simpel sih. Kenapa WordPress? Ya karena WordPress terkenal dan WordPress sudah dipergunakan oleh banyak website. Apa aja Mas Hadi? Pertama, nah, kalau websitenya Pak Presiden, Pak Jokowi, yaitu presiden ri.go.id itu menggunakan WordPress, masa Anda takut menggunakan WordPress? Bisalah Anda juga menggunakan WordPress di dalam website Anda. Itu kan dalam negeri. Kalau contohnya luar negeri bagaimana? Ya sudah, kalau Anda kurang pede dengan websitenya Pak Jokowi, coba deh cek deh
websitenya whitehouse.gov, websitenya Gedung Putihnya Amerika. Mereka juga menggunakan WordPress di dalam memberikan informasi, memberikan media, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi jangan takut kalau Anda menggunakan WordPress. WordPress itu bisa digunakan apa aja. Gitu loh. Website pribadi, blog, company profile seperti ini. Atau sharing-sharing pribadi, itu juga boleh. Mas Hadi, kalau saya jualan, kata siapa jualan? Nih, Tokopedia. Cek tokopedia.com/blog. Itu juga menggunakan WordPress. Jadi Anda aman aja bisa menggunakan WordPress. Gitu loh. Contoh-contoh lainnya bisa Anda lihat di wordpress.org/showcase. Di situ semua website WordPress bisa Anda cek satu persatu gimana tampilannya, apakah mereka menggunakan WordPress atau tidak, keamanannya bagaimana. Insya Allah hampir semua website-website yang terkenal itu bisa Anda cek di sini mereka menggunakan WordPress. Contoh lain Mas Hadi, oke saya kasih contoh lain. Jadi ketika Anda ingin bikin website, Anda bisa bikin website seperti ini. Nah, ini adalah websitenya salah satu member KBD pelatihan dan websitenya lagi diganti. Aduh Mas Aron, mau dibuat demo, websitenya lagi diganti. Ya udah deh, jangan Mas Aron deh. Kenapa saya panggil Mas? Karena saya baru sadar usianya selisih 2 bulan sama saya. Saya cek websitenya ini aja deh. Nah, ini websitenya Bu Endang nih. Bisa website untuk jualan produk atau kuliner seperti ini bisa menggunakan WordPress gitu loh. Apalagi website yang bisa nganu. Ini jatifurnijepara.com. Semoga orangnya salah. Ayo kalau orangnya online tolong diperbaiki. balindeso.com. Salah. Bali Strip Deso. Nah, banyak. Nah, ini website properti. Anda kalau mau jualan properti nih, ada contoh websitenya. Ada lagi website, saya ambil contoh alatpabrik.com. Nah, ini websitenya Pak Tumtum yang jualan alat-alat pabrik. Ini adalah website-website yang dibuat oleh seluruh teman-teman Hexa. Seperti itu. Nah, jadi bisa nih kayak ini, jual kimia surabaya.com. Paling habis ini ujung-ujungnya lah review. Mas Hadi review website saya, jual kimia surabaya.com. Nah, website perusahaan. Semoga tidak diotak-atik ya Pak ya. Langitbirugabion.id. .com. Sorry. Langitbirugabion.com. Nah, nih website perusahaan, tapi masih diotak-atik. Sebenarnya semua jenis website bisa. Nah, nih jual kimia, Anda bisa ngisi form, Anda bisa ngasih gambar, Anda bisa ngasih animasi, bisa ngasih video, semuanya bisa. Semua website itu bisa Anda buka dan bisa Anda buat seperti itu. Nah, habis ini langsung praktek. Saya mau baca chattingan dulu. Pak Tony Sanjaya. Malam Mas Hadi, bila saya punya website replika dari web perusahaan lain yang di mana saya terdaftar menjadi distributor di perusahaan tersebut, apakah bisa bila saya memakai nama domain sendiri dan linknya dengan website replika tersebut? Kalau bisa bagaimana? Bisa Pak Tony, itu namanya frame web. Ya, framing web. Artinya websitenya mereka tampil di websitenya Bapak. Itu bisa banget. Seperti itu. Caranya bagaimana? Saya nggak langsung malam hari ini memberikan caranya.
tetapi nanti Bapak ikuti atau ditanyakan di hari Rabu atau Sabtu, Pak. Nanti kita praktekkan di hari Rabu atau Sabtu. Pak, saya dari Pak Marwan SPDI di Praya Loteng NTB. Pak, saya nanya, nih saya kan daftar lewat WordPress. Terus pertanyaannya Pak Marwan, pertanyaannya apa Pak Marwan? Nih kan saya daftar lewat WordPress. Terus lanjutannya apa? Dari Mas Albani, CMS sama website builder sama ya Mas? Beda, hampir sama. Cuman kalau website builder itu kebanyakan websitenya hanya tampilannya aja yang dibuat, sedangkan kalau CMS itu sama konten-kontennya, kemudian bisa jadi ERP juga, bisa jadi pengambilan keputusan juga, dan ada transaksinya juga Mas Almas di Batang, seperti itu. Nah, dari Pak Marwan SPDI, Praya Loteng NTB, karena saya baru, Pak saya lewat WordPress tapi baru nyampe halaman beranda, saya bunyinya situs Anda telah dibuat, lalu selanjutnya saya tidak bisa. Perasaan, sebentar saya masuk ke Telegram. Perasaan hari ini tadi saya ngasih link ke teman-teman. Nah, saya chat ya. Jadi di chat itu adalah di chat yang Anda lihat sekarang, itu kalau Anda menggunakan WordPress gratisan, wordpress.com, itulah tutorialnya. Anda bisa cek, Anda bisa simpan itu linknya. Jadi link itu bisa Anda simpan, itu adalah tutorial lengkap Anda membuat website dengan WordPress secara gratis. Jadi tadi kan ada yang tanya, Mas, jadi saya buat wordpress.com, tetapi bingung caranya bagaimana. Nah, di sini bisa Anda buat dari link yang sudah ada di kolom chat. Seperti itu. Lanjut pertanyaan ke atas. Oke, Mas Hadi, pelatihan ini kita langsung praktek buat website. Hari ini iya, tapi mungkin agak kecepatan, Bu. Karena waktunya udah mepet, kurang 45 menit, karena nantinya ada tutorialnya yang bisa dipraktekkan. Dari Pak Arif Seli di Semarang, kalau 5 tahun yang lalu saya pernah buat website dengan Weebly. Apakah bisa diganti ke WordPress? Kontennya bisa dimigrasi, Pak Arif. Seperti itu. Kontennya bisa dimigrasi, tetapi desainnya mungkin Bapak harus desain ulang. Seperti itu. Pak Arya tadi website perusahaan banyak, Pak. Oke, Pak Adi, hbjepang.com, sebentar. Apa itu? hbjepang.com. Nah, toko HB Jepang. Nah, ini toko. Oh, produk HB Jepang. Nice, boleh. Cuman ini aja. Wah, sudah selesai nih. Sudah selesai tapi pakai tema, jadi belum. Nah, ini bisa buat Pak Adi. Gitu. Pak Dharma baru join saya. Join kelas atau join online, Pak? Saya nggak ngerti otak-atiknya. Ngotak-ngatik apanya, Pak? Oh ya, itu dari Rabu, Pak. Selamat malam Pak Mursid Kandangan, salam kenal gitu. Pak Sumarto, Pak Adi kalau masuk kelas Raja Kreatif lanjutan passwordnya apa? KBD Sukses 2020. Silakan tanyakan ke teman-teman di grup, insya Allah sama semuanya. Gitu. Cara beli domain sama hostingnya gimana? Nah, ini saya ajarin cara beli hosting dan domain. Yang pertama Bu Sri Mulyani. Bu, pajak saya udah bayar ya Bu ya, yang Desember. Jadi nggak usah dikasih surat cinta. Yang pertama Bu Sri Mulyani, masuk ke host.kbd.id. Seperti itu. Ya, jadi masuk ke host.kbd.id. Kemudian Ibu masuk ke store, ke share hosting. Kita beli tanahnya dulu nih. Ibu tanahnya mau luasnya 2 giga, 4 giga, atau 15 giga.
Ini tergantung dari budgetnya Ibu, mau 600.000, 650 atau 495. Bagi saya ya, kelihatannya ini aja nambah 50.000 dan 4 giga, ngapain beli yang kecil, wis nanggung. Beli yang 650 aja. Saya order dulu, klik order saya. Setelah itu Bu Sri Mulyani masukkan nama domainnya, misalnya srimulyani.com. Nah, kita cek apakah ada website dengan nama srimulyani.com. Oh, sudah ada yang pakai. srimulyanimalang.com. Nah, nih, selamat, srimulyanimalang.com tersedia. Jadi Bu Sri Mulyani bisa pilih. Ibu klik lanjutkan. Nah, setelah itu di sini Ibu pilih nih fitur tambahannya. Kalau saya sih tambahkan ini nih, mumpung gratis 150, gratis 1 tahun email forwarding-nya saya centang. Saya klik lanjutkan. Nah, otomatis yang perlu Bu Sri Mulyani bayar adalah 823.000 per tahun. Nah, nanti bisa Ibu. Nah, itulah aduh keserimpet. Itulah cara saya untuk membuat hosting domain di host.kbd.id. Nah, ini tinggal Ibu check out, masukkan datanya, pilih mau bayarnya pakai apa juga ada pilihannya. Seperti itu. Lanjut. Habis ini ada link tambahan nggak, Mas? Enggak, Pak. Malam hari ini saya mau tanda kutip merapikan dan menambahkan fitur di website saya, Pak. Jadi tidak ada kelas tambahan. Pak Nur Kozin di Banyuwangi. Saya Kozin dari Banyuwangi, tak tahu menahu tentang website untuk apa dan sebagainya. Bisakah dijelaskan? Maaf, lulusan SD. Lulusan apapun juga, asalkan Bapak mau membaca, mau belajar lebih, insya Allah bisa. Seperti ini Pak Nur, website itu tujuannya seperti ini. Nah, website itu tujuannya kalau orang mencari informasi, itu semuanya di website Bapak. Nah, kayak ini Pak Nur cari informasi tentang saya, Sinar Hadi Wijaya. Di sini ada nih semua informasi. Informasi lengkapnya ada di website saya. Diklik website saya. Maka muncul nih website saya. Kemudian di dalam website itu ada berbagai informasi kayak ini. Setting PHP cPanel untuk WordPress yang terbaru 5.6. Apa aja yang dilakukan, settingannya bagaimana, ada Pak. Nah, itulah fungsinya website. Salah satu fungsinya adalah biar kita muncul nih di mesin pencarian. Seperti itu Pak Nurkozin. Intinya tanya, talkative, satu sama lain saling interaktif. Bu Sylvia, Mas Hadi rekaman tiap Sabtu ada Mas? Ada. Rekaman Sabtu kemarin belum saya bagikan ya? Ya, soalnya tadi ada yang tanya rekaman Sabtu. Saya di chat sama tim tanya rekaman hari Sabtu. Soalnya Sabtu kemarin lumayan daging. Ini Alfredo Simarta barusan daftar. Makasih Mas Alfredo, datanya udah masuk. Gitu. Pilkada gak ada kelas tambahan, Pak. Gak ada. Pilkada mana? Satu website bisa dibuat berapa hosting? Satu kebalik Pak Mas Lubi. Mas Lubi di Muntilan. Mas Lubi di Muntilan. Saya di Ngentak. Nah, belakangnya lapangan Rin, Mas. Kalau Anda orang Magelang, pasti tahu Ngentak. Pasti tahu lapangan Rin. Saya sekarang di Gresik, cuman saya baru kemarin pulang Magelang. Satu website bisa digunakan berapa hosting? Kebalik, satu hosting bisa untuk berapa website? Kalau saya tergantung kapasitas Mas Lubi, bisa 2 atau 3 tergantung dari kapasitas hosting yang dibuat. Mau bikin website untuk toko kerudung, mohon dibantu. Siap Pak. Ada. Jadi gini, karena overload sehingga saya
Jadi di Telegramnya Raja Kreatif overload, saya buat Telegram lagi nanti saya sebarkan. Seperti itu. Pak Wayan, pertama beli hosting domain dulu di hosting.id, lalu WordPress-nya di hosting.id. Belinya di sini Pak, hosting.id. Di host.kbd.id. Karena Anda member KBD gitu. Nah, 2 minggu yang lalu belum, ya. Bu A Hadiah di Kalimantan. Maaf Pak, mau tanya domain itu harus beli kah? Kalau buat sendiri bisa enggak? Domain itu harus beli Bu A Hadiah, enggak bisa buat sendiri Ibu. Bisa, enggak bisa. Kecuali Ibu internetnya 1 bulan 3.200.000 plus punya akses ke Pandi, Ibu bisa buat sendiri. Jadi tapi pakai IP, nggak bisa Ibu, harus beli. Jadi hosting domain itu harus beli. Minta domain Shopee Hijat. Nah, kok minta? Dari Pak Mosogu Batam, saya baru gabung. Apakah beli hosting sekarang atau nanti? Pak Mosogu, kalau beli hosting harus segera, Pak. Tetapi saya, mana presentasi saya tadi? Sebentar. Nah, tetapi saya sarankan Bapak siapkan ini dulu. Nah, kalau Bapak lihat ini, Bapak siapkan dulu data-datanya atau lihat rekaman saya, nantinya bisa di diperbaiki. Baru masuk kelas ini mohon bimbingannya. Mau bikin website untuk 3 fokus bisnis utama. Oke, bisa Pak, nanti dibimbing seperti itu. Jadi Anda bisa nih belinya di host.kbd.id. Jadi pastikan dulu Anda punya hosting domain. Nah, kayak ini hosting domainnya untuk latihan kita. Jadi kalau landing page ini kelas KBD ini kemarin Sabtu saya latihan bikin website versi cepat di kelaskbd.com. Nah, Pak Ana maksudnya minta dibantu cara bikin web pakai nama Shopee Hijab. Wah, ya ini Pak. Bapak di host.kbd.id Shopee hijab.com misalnya. Kemudian dicentang dulu, Bapak cari. Nah, kalau tersedia Bapak order aja langsung. Seperti itu. Dari Pak Adi, ya nanti diorder. Nah, nanti next aja Pak. Ada tutorialnya kalau nggak salah Pak Didik buat tutorialnya juga. Nanti tutorial pembayaran dan apa-apa. Insya Allah ada kok di YouTube-nya Pak Didik. Nah, kalau YouTube saya, ini saya belum login ya, ketik aja Sinar Hadi Wijaya. Di sini ada YouTube saya. Di sini ada cara mendaftar WordPress gratis. Nih ada linknya. Kemudian, oh ini sorry, ini ya mendaftar WordPress gratis selama 6 menit. Kemudian rekaman minggu lalu ada. Kemudian ini mau bahas apapun juga ada. Kalau rekamannya Pak Didik, nah rekamannya Pak Didik, Anda cari di sini aja hosting. Nah, sorry, saya lupa. Ada kok rekamannya Pak Didik. Nanti saya website. Nah, tutorial membuat website. Silahkan Anda cek. Saya lupa. Ini ada semuanya tutorialnya di Pak Didik. Nah, jadi Anda bisa ngikuti deh tutorialnya Pak Didik banyak banget. Sampai saya bingung nyarinya. Seperti itu. Atau nanti habis ini saya kirim ulang. Gitu.
Baru masuk Mas Hadi, Pak Nur Sombang, mohon arahannya untuk sewa apartemen, terima kasih. Wah, persewaan banyak tuh kemarin. Seperti itu. Apakah ada kelas Facebook Ads? Ada, Pak. Kalau kelas Facebook Ads, cek aja di grup Telegram namanya Mas Aaron Juliman. Nanti tanya Mas Aaron caranya bagaimana. Jadi kalau mau ikut kelas Ads, orangnya online nggak sih? Sebentar, saya cek dulu aja Mas Aaron online, Mas Aaron live atau enggak. Oh, orangnya nggak online. Saya cek aja siapa aja yang ikut di kelas saya Facebook dan Instagram. Wah, ini error nih. Sebentar ya. Anda bisa tanya ke beberapa orang ini sebentar. Kalau tadi yang Pak Adi di grup Telegram, Anda bisa tanya ke sebentar, kelas Telegram itu ada ke Pak Aries. Kalau di grup Telegram ada Pak Aries, tanya Pak Aries. Pak Gunsu ada, Mas Prayoga ada, atau ke ketua kelasnya Pak Barun. Tapi Pak Barun jangan diganggu dulu lagi sibuk. Jadi ke yang lain-lain. Seperti itu. Mas Hadi kalau yang pakai WordPress sudah jadi tinggal lanjut isinya bagaimana. Nantinya akan ada optimasi Bu Subiati. Jadi WordPress yang sudah gratis, nantinya ada teknik optimasinya. Pak Heri Hurudin, elemen kit yang berbayar berlaku di WP gratis. Nggak berlaku Bapak. Elemen kit yang berbayar nggak berlaku seperti itu. Nah, sudah? Saya rasa itu dulu sambil kita lanjut ke sesi tanya jawab karena ini orang-orang sudah pertanyaannya out of the box, sudah di luar pertanyaan umum sehingga harus sesi tanya jawab. Saya buka sesi tanya jawab, silakan. Yuk, ini Mas Tri Sugiarto kenapa raise hand dari tadi? Halo Mas Tri, selamat malam. Pak Mas Tri Sugiarto. Selamat malam. Kenapa Anda raise hand atau kepencet? Kepencet kelihatannya. Dari Mas Dr. RP Rosby Lights Junior. Ya, JR itu junior ya. Mohon maaf kalau salah penyebutan. Mas Hadi, jika ingin bertanya bagaimana menurut Mas mengenai animasi pada website? Kalau ingin nambahkan animasi, adakah tips agar animasi tersebut efisien, tidak menurunkan performa webs? Saran saya animasinya, resolusinya dan juga ukurannya tolong dikompres terlebih dahulu. Sebelum lanjut ke biar tidak menurunkan performa. Atau kalau animasi itu berupa video, saran saya dimasukkan ke YouTube, itu jauh lebih ringan. Dari Pak Wayan, kalau masa aktif domain dan hosting berakhir webnya akan hilang ya Pak? Yap, betul. Masa aktifnya akan hilang. Mas Alfredo, Pak, saya mau tanya untuk membuat web toko online, minta saran penyimpanan hosting yang cocok berapa MG atau berapa mega atau 8 atau berapa giga? Tergantung Pak. Mas, kalau saya, jadi ini kalau Anda lihat di kelas Raja Kreatif ini juga ada toko online-nya, juga ada e-commerce-nya, juga ada video-videonya. Ini hanya kepake 900 mega. Aneh kan? Video banyak kayak gini tutorial, video dan lain-lain hanya kepake 900 mega karena saya optimasi. Bu Hendarti tanya, Mas Hadi bagaimana cara kompres foto untuk dimasukkan ke website? Ada dua Bu, saya sering ajarkan. Pertama pakai versi online yaitu menggunakan yang namanya kompres JPG. Nah, Anda bisa menggunakan ini website kompres JPG, website filenya diupload, kemudian di-download, itu bisa dikompres. Atau yang sering, Mas Hadi kalau filenya banyak banget pakai apa? File minimizer.
Nah, saya nggak tahu teman-teman yang ikut minggu kemarin atau 1 bulan ini saya pernah nyebut aplikasi ini atau tidak. Kalau Pak Bahrun, kemudian Pak Khotib kelihatannya tahu, saya pernah memberikan saran menggunakan aplikasi file minimizer. Ini tinggal di-download, di file minimizer ini Anda bisa download semuanya. Bahkan download-nya mau download web atau download compression atau download Anda bisa kompres semuanya. Kemudian kompresnya mau kompres web atau kompres email, kemudian disetting dikompres ke resolusi berapa kali berapa, itu menggunakan file minimizer Bu Endarti. Jadi file minimizer ini untuk Windows, tapi kalau Ibu pakai Mac, boleh pakai versi kompres online. Seperti itu. File minimizer, silakan diketik atau ditulis. Jadi caranya seperti itu. Lanjut Pak Lukman. Saya coba buat tiket di Raja Kreatif kok belum bisa ya. Kalau Pak Lukman nggak bisa, Telegram aja coba Telegram aja di t.me/Raja Kreatif. Jadi kalau Bapak pakai Telegram, coba di Telegram. Jangan telepon ya. Nomor ini sudah nggak bisa lagi. Gitu. Pak M. Zuri, gimana caranya import template PHP ke domain kita? Karena sebentar. Mas, gimana cara import template PHP ke domain kita? Karena mau hapus WordPress. WordPress dihapus kenapa, Pak? Kalau WordPress dihapus, otomatis Bapak nggak pakai WordPress. Kemudian kalau template PHP itu bisa dimasukkan di WordPress. Jadi WordPress itu bisa ada template PHP-nya, Pak. Nggak usah ngapus WordPress-nya. Bisa jalan dua-duanya. Seperti itu. Kalau import template PHP tergantung Bapak menggunakan CMS apa, jumlah, Drupal atau apapun itu berbeda-beda. Bu Nur Soba, Pak Adi untuk awal baiknya pakai situs gratis yang premium atau personal ya. Situs gratis yang personal, Bu. Kalau Ibu situs gratis yang premium, sama saja Ibu bayar, mending beli hosting atau domain. Seperti itu. Pak Masoku, Mas Hadi ada tutorial cara beli hosting? Tadi sudah saya sampaikan, Pak. Atau nanti aja. Jadi, gini aja deh. Sebelum Anda beli hosting domain, lengkapi dulu. Jadi di website saya tadi, di sini ada panduan awal belajar website KBD, ya. Oke. Di sini ada video tutorialnya, kemudian ada materinya. Nah, ini silakan Anda download materinya. Ini kenapa materinya error? Habis ini saya perbaiki. Nah, Anda mau download materinya. Setelah Anda download materinya, Bapak persiapkan ini dulu. Bentar. Nah, Bapak persiapkan langkah awalnya dulu. Baru nantinya Bapak bisa beli hosting atau domain. Jadi jangan beli hosting atau domain dulu sebelum ininya ready ya. Jadi kalau bisa jangan kesusu deh. Beli hosting atau domain di hari Rabu atau di hari Kamis gitu aja deh. Jangan malam hari ini atau besok. Karena Anda harus mempersiapkan ini dulu deh. Sebelum beli hosting atau domain. Seperti itu. Jadi ini website saya kenapa error? Yaudahlah, habis ini saya perbaiki deh. Nih ada panduan awal belajar website KBD. Jadi bisa ada download di sini. Gitu. Tolong cek Pak di Mitra Usaha Amanah. Oke Bu Nurus, saya cek. Nah, ini saya ke Google, ke host KBD, kemudian saya arahkan, saya cari. Nah, masih tersedia Bu, bisa Anda beli. Nah, mau tanya Pak Hadi, kalau hosting dan domain hilang masa aktifnya, tapi kita sudah bayar pajak per tahun, tetapkah aman? Nggak perlu buat website lagi. Pajak apa Pak?
Bu Ahadiah, hosting domain itu nggak ada pajaknya loh. Ada sih PPN, cuman PPN di awal, nggak ada PPN per tahun. Saya kaget kalau hosting domain ada PPN per tahunnya. Nggak ada, Bu. Jadi kalau udah hilang ya udah hilang, nggak bisa. Dari Pak Wayan, tanya, mau tanya di sini kan ada sebentar. Nah, oh sorry, di sini ya. Nah, kecepatan. Nah, di sini kan ada after sales plan. After sales plan itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Website saya nanti setelah website saya jadi, apa yang harus saya lakukan? Misalnya, website saya mau saya linkkan ke Facebook, jadi tampilannya seperti apa? Website saya mau saya isi konten, kontennya seperti apa? Website saya ada maintenance-nya, maintenance-nya itu seperti apa? Itu masuk ke after sales plan, Pak. Jadi perencanaan setelah websitenya itu jadi. Seperti itu, Pak. Nggih. T.me/Raja Kreatif. RAJAKREATIF, Pak Lukman Syah. Dah, seperti itu. Atau cek aja di website saya nanti kelihatan muncul. Ketemu nih Pak, videonya Pak Didik. Nah nih, panduan awal belajar training, videonya Pak Dedi ada. Nah, saya share ke Anda semuanya, jadi Anda bisa cek. Nah, tutorialnya di sini Pak Didi sudah ngasih langkah-langkahnya, kemudian cara pembeliannya bagaimana, sampai cara transfernya bagaimana, nanti hosting domainnya bagaimana, sudah ada semuanya di Pak Didi. Nah, jadi kalau bayar pakai virtual account, caranya pilih menu tutorialnya bagaimana, sudah ada. Terima kasih Pak. Nah, seperti itu. Pak Adi, domain saya masih aktif tapi hostingnya sudah inaktif. Bisa beli hostingnya aja dari host KBD. Bagaimana cara untuk connect-nya? Bisa, Bu. Nanti minta tolong bantuan tim KBD untuk mengkonekkan, Bu. Jadi memang kalau domainnya masih aktif, hostingnya bisa beli di mana aja. Seperti itu. Ya, Pak Amri, silahkan. Nanti saya bimbing. Dari Pak Rosbi, ini Mas Dr. Rosbi. Mas Hadi minggu kemarin sebut W3 Total Chat, tapi saya install front end-nya, back end-nya tiba-tiba error, nggak bisa diakses. Apa karena tidak kompatibel ya? Kemungkinan besar bukan tidak kompatibel, kemungkinan besar ketika install atau settingannya salah. Nah itu di undo aja Pak, di back aja, atau masuk ke file manager W3 total case-nya dihapus. Itu nanti websitenya udah kembali lagi, nggak ada masalah. Seperti itu. Dari Pak Mif, Mas Hadi, kita member KBD, kalau beli hosting di host KBD, apakah bisa dapat domain gratis? Karena di toko sebelah ada yang menawarkan itu. Jangankan di toko sebelah, toko saya aja menawarkan itu. Chat aja ke bantuan tim support KBD. Nantinya ada diskon. Kalau nggak salah kemarin ada diskon akhir tahun deh. Saya lupa. Saya lupa deh. Perasaan ada diskon akhir tahun. Chat aja ke tim support KBD kalau mau ada diskon-diskonan. Gitu. Karena ya itu, masing-masing ada promonya. Saya pun juga punya promo sendiri. Gitu. Ngapunten Pak Adi, baiknya pakai .com atau wordpress.com nggih. Kalau Bu Nurus ada dana lebih, saya sarankan langsung pakai .com, nggak usah .wordpress.com. Nantinya kerja 2 kali, Bu. Kalau ada dana lebih, tapi kalau nggak ada dana lebih, pakai yang gratisan dulu nggak ada masalah. Kemudian, udah itu aja. Kurang 6 menit, ayo. Biasanya Pak Khotib tanya, atau siapa yang tanya. Mas Hadi nggak ada promo, nggak ada kelas malam. Nggak ada. Istirahat dulu. Tuh, diskon hosting KBD pasti dadakan dan diumumkan di channel belajar website KBD. Benar. Oleh karena itu, selalu ikutin channelnya.
ikutin grupnya. Mas Hadi, aku nggak dapet channelnya, aku nggak dapet grupnya. Lihat di emailnya ada. Pasti di email ada, nggak mungkin nggak ada. Karena Anda pun ikut Zoom ini pun dapat dari email kan? Nah, itu pasti ada. Jadi dicek di email untuk bergabung di channel Telegram Belajar Website KBD atau atau di grup Telegram. Anu. Web saya sudah dijawab tidak, Mas? Hah? Maksudnya gimana? Mas Hadi katanya ada gratis di tokonya yang apa tuh? Nggak, bahaya. Belum, Pak. Tokonya ada yang satu udah dirilis, tapi yang satu belum dirilis. Yang satu belum dirilis, ini yang kesukaannya teman-teman ini. Habis ini suka nih teman-teman. Tapi yang sudah dirilis nggak saya sebut di sini. Di host KBD aja, Pak. Syukur-syukur masih belum ada yang dapat, belum ada yang dapat nganu. Itu Pak Tumtum memang. Oh alah, oh bukan. Pak Ahmad Nizam bukan Pak Tumtum. Kalau Pak Tumtum tak jewer. Kemudian Pak Tumtum. Nah, nih kalau Anda tanya kelas-kelas, kelas FBS, KDX 1, Pak Tumtum ada. Ada contoh nama domain terkenal pakai angka, misal Manis 86. Ada. Saya dulu pernah ngerjakan JKT 48. Nih, Pak Tumtum, nih ada nama domain dengan angka JKT48. Nah, bisa. Seperti itu. Nggak ada isinya. Nggak ada isinya apa, Pak? Bapak chat aja. Nanti T/Raja Kreatif nanti muncul, Pak. Jadi, Bapak ketik t.me/Raja Kreatif, Bapak enter. Nah, ini masuk ke Telegram. Bapak tinggal send message, nanti masuk ke Telegram. Seperti itu. Mas Hadi, kalau edit website via WordPress Editor dan Elementor secara bergantian. Misal, setelah pakai WordPress Editor, pakai Elementor, apakah nanti bisa bentrok? Ya, betul. Bisa bentrok. Gitu. Oke? Yuk, terima kasih banyak. Jangan lupa, hari Sabtu besok, hari Sabtu besok, Sabtu sih, hari Rabu, saya nggak tahu ini, kalender merahnya di hari apa nih? Kenapa tiba-tiba saya dicat Yoshinoya? Sebentar. Kalender merah. Kalender merah hari apa, Pak? Nggak ada ya? Hari Rabu depan aman ya? Karena saya nggak ada kalender merah. Percaya atau tidak, saya tuh nggak ada kalender merah. Walaupun hari Minggu pun merah terus. Ya, nggak ada. Tetap hari Sabtu Minggu, kalender saya hijau semuanya. Sampai jumpa di hari Rabu besok. Kalau ada apa-apa, silakan belajar di YouTube saya, silakan belajar di kelas.raja kreatif. Nantinya akan ada beberapa tutorial yang bisa Anda pelajari. Kalau mau chat, nanti chatnya ke t.me/Raja Kreatif. Nanti ada tim Raja Kreatif yang akan membantu Anda semuanya. Mohon doanya saya, Pak Didik, kemudian Pak Tun dan Semaringin, Mas Diki Jos, dan semua tim yang ada di balik layar untuk selalu sehat selalu. Sampai jumpa di hari Rabu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.